Kisah inspiratif perjalanan seorang yang sangat miskin menjadi kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan ini saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya akan menceritakan kisah perjalanan orang yang notabene itu tidak punya apa-apa, sahabatku ya, orang miskin, tapi dia itu bisa menjadi orang yang sangat kaya. Beliau itu berawal dari ikhtiar yang luar biasa. Awal mula beliau itu mengembangkan bisnis yang sekarang saat ini menjadi pengusaha besar. Anggap saja namanya Pak Haji Ahmad ya. Pak Haji Ahmad ini beliau awal mulanya ya berdarah-darah dalam membangun bisnis. Karena memang dari orang yang nggak punya. Beliau memiliki usaha yang sangat kecil, toko bangunan ya, toko bangunan sangat kecil gitu. Tapi memang persaingan itu luar biasa beratnya ya, sahabatku ya. Sampai akhirnya beliau itu berusaha dengan sekuat tenaga mencari amalan-amalan ke sana ke sini ya, mencari amalan sana ke sini, mencari amalan, tidak kunjung usahanya maju. Beliau hobi sowan ke sana, sowan ke sini, kiai sana, kiai sini. Setelah amalan-amalan yang dilakukan juga hasilnya tidak kunjung berhasil gitu loh. Tapi namanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Beliau terus dengan gigih berjuang terus hingga suatu ketika beliau kenal kepada seorang kiai yang ketika dimintai amalan malah nggak mau. Beliau mengatakan gini, sampean loh melakukan amalan apapun kayaknya saat ini belum bisa ijabah. Akan tetapi kalau kamu pengen betul-betul ini ijabah, amalannya apa? Amalannya birrul walidain saja. Kaget dia. Yang lain ngasih amalan ini, ngasih wirid ini, suruh bawa ini, suruh bawa itu. Tapi satu ulama ini tidak menyuruh apa-apa. Cuma satu, birrul walidain. Muliakan orang tuamu, cukupilah orang tuamu, sayangilah orang tuamu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, beliau akhirnya setelah pulang sowan itu berpikir gitu loh. Berpikir, mengapa ya satu kiai ini kok beda dengan beberapa orang yang saya sowani gitu loh. Kok disuruh birrul walidain, ada apa? Terus dia flashback. Iya ya, selama ini tuh saya hanya melakukan amalan ini, amalan itu, tapi saya tidak terlalu menghiraukan orang tua saya sendiri gitu loh. Apa sebenarnya semua amalan ini sudah waktunya ijabah, tapi ada yang menghambat gitu loh ya, sahabatku ya. Ada penghambatnya. Jadi seringkali kita itu melakukan amalan bukan kok amalan itu belum terkabul. Akan tetapi amalan itu masih ada penghambat-penghambat gitu loh. Dalam hal ini apa penghambatnya itu saya masih kelakuan buruk sama orang tua. Singkat cerita, dari sinilah beliau berubah betul. Beliau tetap amalan yang sudah nyaman dan istiqomah, beliau tetap lakukan dengan istiqomah. Akan tetapi saat ini beliau mulailah memiliki komitmen dan usaha keras untuk birrul walidain saja. Akhirnya dermawan sekali sama orang tuanya, menyayangi orang tuanya, memberikan apa-apa yang terbaik untuk orang tuanya. Beliau akhirnya memuliakan orang tuanya dengan luar biasa.
Setelah itu apa yang terjadi sahabatku? Terjadilah percepatan rezeki yang luar biasa. Pelanggan itu tiba-tiba datang bertubi-tubi. Rezeki min haitsu la yahtasib, proyek-proyek orderan itu datang bertubi-tubi luar biasa. Sampai akhirnya ngeri dia itu. Omset itu naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Sampai akhirnya dia itu betul mengembangkan barang ini belum ada, dia tambah lagi barang. Terus dia ternyata setelah itu terjadi percepatan yang luar biasa. Jadi ekonominya bertumbuh menjadi luar biasa. Setelah apa? Setelah beliau itu birrul walidain. Akhirnya usahanya itu punya 5 cabang, toko bangunan sana, toko bangunan sini, toko bangunan sana, sini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, terus dia nggak berhenti. Baru dia betul-betul ternyata memang seharusnya semua amalan ijazah yang saya lakukan itu sudah waktunya ijabah. Tapi masih ada satu penghalang yang menyebabkan belum ijabahnya. Maka dari itu seringkali ketika kita mengamalkan suatu amalan ya, atau kita punya ikhtiar ilmu bisnis yang bagus, mengusahakan apa gitu, bisa jadi sudah waktunya qabul gitu loh, waktunya ijabah. Akan tetapi bisa jadi masih ada penghambat-penghambat gitu. Di antaranya kasus ini adalah dia melakukan banyak hal dalam ilmu bisnis, dalam ilmu dalam amalan, dalam wirid. Akan tetapi masih ada satu hambatan yang menyebabkan belumnya ijabah. Maka dari itu sahabatku yang dimuliakan Allah, marilah kita birrul walidain, karena ini adalah gudangnya keberkahan. Marilah kita birrul walidain, karena dengan birrul walidain ini rezeki kita akan datang secara ajaib. Rezeki kita datang bertubi-tubi, usaha kita bisa meledak luar biasa. Akan tetapi ingat, memang kita juga harus melakukan amalan-amalan yang lain. Kisah tadi itu sebenarnya dia sudah banyak amalan gitu loh. Sedekah juga iya, tapi hubungan dengan orang tua masih belum baik. Bisa jadi jodoh pun sama gitu loh. Jodoh itu sudah mau datang, kita sudah wirid, sudah amalan, sudah usaha, bahkan sudah mapan, tapi jodoh nggak kunjung datang. Bisa jadi juga hal yang sama sahabatku, masih ada faktor penghalang. Apa? Di antara faktor penghalangnya itu adalah dia itu masih belum baik hubungannya dengan orang tua. Maka fabirul walidain itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Ridallah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah berada di dalam ridhonya kedua orang tua. Maka setelah kita itu betul-betul berharap kepada Allah, dengan kita birrul walidain tadi itu, insya Allah itu rezeki yang seharusnya sudah datang ke kita yang terhambat itu berdatangan gitu. Usaha kita bisa meledak luar biasa, meledak dalam arti omsetnya naik banyak gitu sahabat. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah, ini hanya sekedar curhat sharing bahwa memang beliau itu orang yang sangat kaya raya, tapi dia betul-betul bisa merasakan betapa besar efek birrul walidain. Maka ada orang yang kadang mencari ekonomi ke sana ke sini belum kunjung cocok, sana keluar kota belum cocok. Apakah masih ada hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya? Kalau memang itu sebabnya, mungkin Anda sudah waktunya sukses, tapi bisa jadi masih terhalang oleh satu hal ini. Sehingga marilah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Fabirul walidaini, maka berbaktilah kepada orang tua. Insya Allah keberkahan demi keberkahan akan datang kepada kita. Rezeki yang banyak melimpah pun akan datang kepada kita. Apabila video ini bermanfaat sahabatku, bantu subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Karena satu subscribe Anda, satu like Anda sangat berarti bagi saya. Semoga bermanfaat. Saya doakan yang subscribe, semoga rezekinya melimpah ruah sahabatku ya. Rezekinya melimpah ruah, sukses selalu dalam hidupnya, dunia akhiratnya,
dalam karir, dalam usaha, dunia akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.